Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah masuk servisan lagi, kiriman dari subscriber, kiriman dari Om Ferry yang di Bekasi. Ini adalah kiriman yang kedua karena kemarin sebelumnya udah pernah servis Oppo F7 dan alhamdulillah beliau puas, dan sekarang gua dikirimin ini ya, Xiaomi Redmi 4A. Dimana kasus Xiaomi Redmi 4A ini dia kasusnya adalah touchscreen-nya itu katanya bagian bawah itu ada yang error. Kita cek dulu apakah benar ya. Oke, seperti di video emang bagian bawah itu nggak bisa disentuh dan bagian atasnya bisa disentuh. Oke, kita bongkar dulu. Mudah-mudahan di sini pembongkaran atau pas nanti proses nggak ada masalah. Oh ya, ini poinnya di sini adalah Om Ferry katanya pengen LCD-nya itu dia 100% ori. Karena emang gua nggak punya stok yang 100% ori, karena yang 100% ori itu yaitu LCD cabutan ya, gua nggak ada. Dan ini kita mau bongkar ya, bongkar touchscreen-nya. Jadi kita mau ganti touchscreen-nya aja. Kalau misalkan kalian punya alatnya atau misalkan kalian pengen ngoprek LCD, di video gua sebelumnya di situ gua udah sering bahas banget tentang ganti touchscreen-nya aja ya. Jadi yang diganti di situ cuman touchscreen-nya. Jadi LCD-nya ini masih LCD 100% ori. Oke, ini handphonenya udah kita bongkar ya, dan emang belum pernah dibongkar sama sekali. Tapi ini kayaknya dulu handphonenya itu udah pernah ganti baterai, karena pas waktu dibongkar itu tadi udah nggak segel, dan baterainya ini sepertinya bukan baterai pabrikan. Oke, ini proses yang paling susah sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan kalian misain antara LCD sama frame-nya, itu bener-bener harus teliti, harus bener hati-hati biar di sini LCD-nya itu selamat. Karena kalau misalkan pada saat ngebongkarnya ini kita teledor dan mengakibatkan LCD pecah, itu nanti bisa berabe ya. Oke, untuk prosesnya sendiri kalian bisa lihat di pojok kanan atas. Di situ nanti ada cara misain dari LCD sama frame karena, dan cara itu cukup ampuh gua pakai. Jadi kalau misalkan kalian pengen misain LCD dari frame, silahkan ikuti ya kartu yang di atas kanan ini. Untuk prosesnya mungkin kalau misalkan kalian lihat ya, itu beda-beda. Jadi kalau misalkan kalian lihat di video ini kayaknya gampang, ya mungkin karena kalian menganggap gampang dan kalian sering bongkar pasang LCD. Tapi di sini buat yang pemula harus bener-bener hati-hati ya. Kalian bisa lihat di sini kalau misalkan LCD-nya ini yang KW, itu biasanya udah nggak selamat dengan cara seperti ini. Jadi kalau misalkan LCD KW, kebanyakan gua tolak karena yaitu tadi pas pada saat bongkarnya ini antara LCD sama frame biasanya di lemnya itu terlalu keras. Jadi di situ lem ada yang B7000 sama B8000 kalau nggak salah itu ya. Kalau buat saya, asalkan lemnya itu bukan yang warna hitam, itu biasanya masih gampang dibongkar. Oke, ini prosesnya masih bener-bener susah ya. Bukan masalah susahnya, hati-hatinya. Jadi karena di sini biar LCD-nya itu tetap aman dan nggak pecah. Soalnya kalau misalkan sampai pecah, ya kita mau nggak mau harus gantiin LCD sama touchscreen-nya yang satu set. Padahal LCD sama touchscreen-nya itu kalau untuk yang satu set harganya sekarang bener-bener lagi melambung banget. Oke, dan di sini gue udah siapin touchscreen-nya ya. LCD sama touchscreen ini udah gue pisahin.
Tadi nggak di video ini nggak gua sekaliin karena kalau misalkan sekalian nanti durasinya terlalu panjang. Kalau misalkan kalian pengen lihat cara misahin LCD, itu kalian bisa klik ya kanan atas di sini. Kalian bisa klik di situ cara misahin LCD biar polarisnya aman. Oke. Ya, kalian tinggal klik. Nah, di situ udah gua jelasin cara pisahin LCD sama touchscreen agar polarisnya aman. Itu bisa kalian pakai buat untuk handphone apapun bisa. Saya rasa bisa, asalkan bukan yang layar yang EDJ ya, yang melengkung. Oke, di sini yaitu karena poin yang paling pertama ya dan utama pada saat pemasangan ini ya, antara LCD sama touchscreen itu kita harus kasih yang namanya lem oka kering. Ya, di sini kenapa gua pakai lemnya oka kering? Kalau misalkan pakai lem oka yang basah ya atau yang cair, itu kebanyakan lemnya itu malah masuk ke bawah LCD. Jadi untuk tipe-tipe LCD seperti ini, saya selalu menggunakan lem oka yang kering. Untuk prosesnya bisa kalian lihat, setelah LCD di situ benar-benar kering, di situ gua kasih minyak kayu putih. Jadi fungsinya apa? Ya seperti fungsi minyak kayu putih, biar nggak masuk angin atau biar nggak gelembungnya di situ muncul lagi. Perlu kalian ketahui ya, kalian lihat di sini ya, karena prosesnya mungkin kalau misalkan kalian lihat ini gampang banget. Cuman buat yang pemula hati-hati, jangan sampai ada gelembung pada saat pemasangan lem oka seperti ini. Karena kalau misalkan ada gelembungnya, itu biasanya karena nanti pada saat di bubble juga gelembungnya itu suka balik lagi. Jadi kalau misalkan banyak kemarin yang nanya ya di komenan, di WA, terus di DM, itu banyak yang nanyain kenapa pada saat pemasangan lem oka ini ya. Jadi setelah dipasang karena terus di bubble remover di situ bubble ya atau gelembungnya itu hilang, kenapa masih suka balik lagi setelah sekian menit. Jadi yang baru-baru ini barusan gua baca ini karena 5 menitan yang lalu gua baca komenan. Di situ bilang Bang, setelah 20 menit di situ gelembungnya balik lagi kan. Ada yang komen seperti itu. Terus ada juga yang nanya lem okanya itu pakai apa gitu kan ya. Itu sebenarnya udah sering banget gua jawab ya. Gua sendiri kalau misalkan pakai lem okanya pakai lem oka kering ya. Di situ gua pakainya merek yang Mitsubishi. Kalau misalkan kalian nanya belinya di mana, karena gua beli di toko langganan gua. Kalau misalkan kalian pengen bisa order di gua, nanti gua kasih link Bukalapak gua kalau misalkan kalian pengen beli lem oka. Nah, balik lagi kalau misalkan nanti hasilnya masih tetap gelembung, mungkin bukan pada lem okanya, berarti di cara kalian masangnya. Karena lem oka yang udah gua pakai di sini, ya, itu udah gua tes dan merek ini yang bener-bener kepake banget. Oke, setelah LCD tadi udah kita pasang lem oka, terus kita potong dan selanjutnya kita pasang ya touchscreen-nya. Kalian bisa lihat di bagian touchscreen ini gua kasih minyak kayu putih lagi. Jadi fungsinya itu biar gelembung ya. Gelembung ini pada saat nanti divakum ya atau pada saat dimasukin ke alat bubble remover itu bisa keluar anginnya. Untuk prosesnya silahkan lihat di video. Mudah-mudahan kalian yang baru belajar ya bisa buat referensi lah video ini, karena emang akhir-akhir ini harga LCD kurang bersahabat. Harganya itu naiknya udah hampir 100% itu di daerah gua di Purwakarta. Jadi kalau misalkan kalian mau kreatif atau kalian mau ya capek sih sebenarnya ya ngerjain seperti ini. Ini bisa kalian coba praktekin sendiri ya dengan cara-cara seperti ini. Mudah-mudahan ya bisa meminimalisir pengeluaran kalian sebagai teknisi. Oke, untuk prosesnya seperti itu. Mungkin kalian bisa lihat ya, gampang banget.
ya. Asalkan kalian ikutin seperti video ini, insya Allah nanti bakalan hasilnya itu maksimal. Oke, selanjutnya kita masukin ke bubble remover. Oke, di sini gue masukin bubble remover ya. Untuk prosesnya sendiri, karena di video-video gua sebelumnya udah banyak banget gua share karena tentang bubble remover ini, silahkan kalian lihat-lihat aja. Masukin ke bubble remover ini selama 20-30 menit dengan temperatur gua biasanya pakai yang 75 derajat. Oke, dan ini hasilnya ya. Ini hasil setelah gua masukin ke alat bubble remover tadi selama 25 menitan ya, dan temperatur di situ gua pakai 75 derajat. Kalian bisa lihat ya, yang awalnya LCD-nya itu tadi ya pada saat pemasangan ada gelembung, itu udah nggak ada, dan selanjutnya kita pasang aja di sini. Oh ya, sebelum saya proses tadi ya, gua udah tes dulu. Jadi kalau misalkan kalian terlalu ngikutin video ini ya, jadi jangan setelah dimasukin bubble remover nggak dites dulu. Usahain tes dulu sebelum kalian lem, biar nggak kerja 2 kali ya. Untuk lemnya ini gue baru pakai ya, lem mekanik ini ya. Alhamdulillah ini lem bagus banget menurut gue. Bisa kalian beli, kalau di daerah saya di sini harganya 35 ribuan. Nggak tahu daerah lain. Oke, sip. Sekarang kita rakit lagi. Mudah-mudahan nggak ada kendala lagi, dan ya kalau misalkan udah nggak ada kendala, siap kita kirim balik ke Om Ferry yang di Bekasi. Oke, kita tunggu loading. Sekalian nanti kita tes, mudah-mudahan nggak ada kendala. Sip. Oke, bagian atas di sini nggak ada kendala. Kita coba panggil ya. Cek 1 2 3 4 5 6 di situ benar, nggak ada kendala, nggak ada masalah. Ya, demikian tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang pengen ngirim servisan, tolong konfirmasi dulu via DM atau via WA, karena servisan lagi bener-bener penuh banget, dan semua servisan itu gua pegang sendiri. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Bantu like, comment, share, dan subscribe kalau Anda suka video ini. Gua Hekal dan thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.